Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merefleksikan gema kita. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jika kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan kami sungguh mengucap syukur untuk semuanya itu. Karena itu Tuhan, kami rindu sekali lagi Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami dapat mengerti kebenaran-Mu dan kami dapat menghidupinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kami serahkan waktu ini, berbicaralah, kami siap untuk belajar merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, refleksi gema kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama dan juga 1 Korintus 6 ayat 13b hingga ayat yang ke-20. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian yang ada di dalam Korintus ini. Saya akan membacakan ada 3 ayat yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Namun saudara, saya sangat menyarankan dan menghimbau saudara untuk membaca secara menyeluruh dari 1 Korintus 6 ayat 13b sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tetapi tubuhmu bukanlah percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan. Ini adalah satu pernyataan yang sangat jelas sekali dari Rasul Paulus, saudara. Yang pasti tidak akan disukai siapapun. Karena ada banyak orang yang masih berusaha untuk mencari alasan, untuk melampiaskan segala hasrat hawa nafsunya untuk hidup di dalam keinginan hawa nafsu itu. Harus diakui saudara bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, hasrat untuk menikmati sensasi yang dihasilkan dari percabulan itu begitu menggeliat di dalam tubuh kita. Bahkan begitu kuat menguasai tubuh kita. Tidak mengherankan saudara jika Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 24 berkata, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Saudara, kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan dirinya dari ikatan percabulan atau tubuh maut itu sendiri, saudara. Hanya Tuhan jawabannya yang sanggup untuk menolong. Karena faktanya bahwa Tuhan, saudara, telah menguduskan dan melepaskan kita dari tubuh maut yang seharusnya itu menyemangati kita untuk mengejar kekudusan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk apa, saudara? Bukan untuk pasrah terhadap percabulan yang adalah penyembahan berhala. Yang jelas di dalam Kolose 3 ayat 5. Saudara, kita harus sadar betul bahwa tanpa kekudusan kita tidak ada atau tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Hal ini jelas di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, kita harus kembali mengatur cara pandang kita atau kita kembali menyadari bahwa ada 2 hal yang sangat penting tentang tubuh kita ini, apa yang sebenarnya, ya, yaitu yang pertama, kita harus sadar betul bahwa tubuh itu adalah milik Tuhan atau tubuh ini adalah untuk Tuhan. Rasul Paulus saudara menegaskan bahwa tubuh kita yang telah diselamatkan, yang telah percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi milik kita sendiri. Karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu jelas di dalam ayat 20 yang tadi saya sudah bacakan. Tubuh kita bukan milik orang lain, bukan milik iblis, bukan milik kita sendiri. Tetapi jelas tubuh kita adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah membeli lunas, bukan mencicil atau mengkredit. Tubuh kita dibelinya dengan harga yang sangat mahal, yaitu apa? Darahnya sendiri. Saudara, emas, perak, dan obligasi bisa dinilai.
Tetapi pembayaran dengan darah Tuhan Yesus yang sempurna, tanpa noda, tanpa celah, adalah tak ternilai. Siapa yang rela mengorbankan anak satu-satunya untuk mati menggantikan musuhnya? Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu kita harus menyadari betapa berharganya kita di dalam pandangan Allah dan betapa bermurah hatinya Allah kepada kita. Wajar, saudara, bila kasih Allah yang luar biasa itu membuat kita sudah seharusnya mempersembahkan tubuh kita untuk apa? Untuk persembahan bagi Tuhan, yaitu sebuah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Yang kedua, saudara, yang harus kita sadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam kita, saudara. Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh Kudus tidak punya rencana untuk meninggalkan kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus sadar betul bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ingin mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita agar apa? Agar kita dapat memuliakan Tuhan. Asal kita sekali lagi membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Membiarkan Roh Kudus mengambil alih di dalam kehidupan kita yang menuntun kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25 demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Oleh sebab itu, saudara, sebagai orang yang telah percaya, sebagai orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, kita harus sadar betul bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu seharusnya kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kan itu biarlah kita pun bertanya kepada diri kita, apakah selama ini kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah milik Tuhan dan kita ini adalah bait Roh Kudus, sehingga kita mau terus hidup dipimpin oleh Tuhan dan hidup kita pun dapat sungguh-sungguh memuliakan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kembali kami diingatkan bahwa tubuh yang Tuhan berikan ini adalah milik kepunyaan Tuhan dan adalah bait Roh Kudus yang seharusnya benar-benar Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami dapat memuliakan Tuhan. Bukan hidup bagi diri kami, bukan hidup bagi dunia, tetapi sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya dengan hidup yang memuliakan Tuhan, orang lain pun dapat mengenal Tuhan yang hidup dan dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.